Pemirsa, sekelompok pemuda melakukan balap liar terlibat bentrok dengan warga di Makassar, Sulawesi Selatan. Warga memprotes suara knalpot dan geber sepeda motor pelaku balap liar. Keributan antara kelompok pengendara motor dan warga pecah di Jalan Veteran Selatan, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Jumat dini hari. Puluhan pengendara motor yang melintas berhadapan dengan warga hingga terjadi aksi saling lempar batu dan anak panah. Beberapa warga juga terlihat membawa bambu untuk menghalau rombongan pemotor. Di tengah keributan, satu unit sepeda motor yang tertinggal di lokasi menjadi sasaran amuk massa. Kendaraan itu dibakar hingga tinggal rangka. Rombongan pengendara motor memilih melarikan diri saat jumlah warga terus bertambah. Dari hasil penyelidikan sementara, kejadian bermula saat sekitar 30 pengendara motor melintas sambil menggeber knalpot. Suara bising memicu warga keluar rumah dan berujung pada keributan. Diduga para pemotor akan melakukan balap liar di kawasan tersebut. Menurut pengakuan warga, kelompok pemotor memang kerap melakukan balap liar di lokasi tersebut. Bahkan pada pekan lalu, aksi geng motor melakukan penyerangan dengan merusak satu unit mobil yang terparkir. Hingga kini polisi masih memburu pihak yang terlibat dalam keributan. Penyidik juga masih memastikan apakah sepeda motor yang dibakar merupakan milik rombongan yang terlibat. Penyelidikan terus dilakukan untuk mengungkap motif dan rangkaian kejadian secara menyeluruh. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Aksi balap liar dan tawuran geng motor di Makassar, Sulawesi Selatan dibubarkan paksa polisi. Sejumlah tembakan gas air mata mewarnai pembubaran. Aparat kepolisian dari Polsek Panakukang membubarkan aksi balap liar dan tawuran antar kelompok geng motor bersenjata busur di Jalan Petarani, Makassar, Sulawesi Selatan. Pembubaran dilakukan setelah warga sekitar resah dengan aksi yang berpotensi membahayakan pengguna jalan. Petugas terpaksa melepaskan sejumlah tembakan gas air mata untuk membubarkan aksi balap liar. Suasana sempat ricuh karena para pelaku berupaya melarikan diri ke berbagai arah. Polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengidentifikasi para pelaku balap liar dan tawuran. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pemirsa, sekelompok warga anti-LGBT di Kota Bogor merazia waria viral di media sosial. Merespon hal ini, aparat gabungan melakukan razia di wilayah Bogor. Sekelompok warga mengatasnamakan gerakan Bogor Bersih dari LGBT, merazia sejumlah waria di kawasan Bogor. Waria nampak berlarian dikejar warga. Aksi ini pun viral di media sosial. Menanggapi video viral, petugas gabungan menggelar razia waria di Pasar Bogor dan Terminal Bubulak, Kota Bogor, Jawa Barat. Namun petugas tidak menemukan waria mangkal di kedua lokasi. Razia dilakukan sebagai upaya perlindungan terhadap masyarakat dan penanggulangan perilaku penyimpangan seksual. Polisi mengungkap 77 kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang kerap kali merusakkan warga di Kota Bekasi, Jawa Barat. 69 pelaku ditangkap beserta 23 kendaraan hasil curian. Polisi meringkus tersangka pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan ataupun dengan kekerasan. Dari 69 tersangka, 18 tersangka merupakan residivis kasus yang sama. Para tersangka tidak segan-segan akan melukai korbannya apabila melakukan perlawanan. Polisi telah berhasil mengungkap 77 kasus dengan total 69 tersangka yang berhasil diamankan. Polisi juga menyita 23 unit sepeda motor, sejumlah ponsel, 15 kunci letter T, 3 airsoft gun, serta 2 mobil.
Ya, akibat remblong, truk menabrak 8 kendaraan di Deli Serdang, Sumatera Utara. Akibatnya 4 orang tewas dan 5 orang luka berat. Untuk lokasi di Hilpak, Sibolangit, Sukomakmur, Kecamatan Sibolangit. Harap berhati-hati. Puing-puing kendaraan berserakan di tengah jalan. Sedikitnya 8 kendaraan terlibat dalam kecelakaan beruntun ini. Benturan keras membuat sejumlah mobil rusak parah dan menutup akses jalan lintas Medan Brastagi. Polisi menyebut truk pengangkut air mineral diduga mengalami remblong saat melintasi jalur menurun hingga menabrak kendaraan di depannya. Kami laporkan bahwa sepertinya ada memang, namun pada saat kecelakaan itu sudah selesai. Udah bubaran, kan terjadi antrian dari belakang, sehingga truk bermuatan dan rel itu mulai dari SPBU di atas di The Hill itu sudah seperti ini ada gede dan tidak bisa menguasai lagi kendaraan sehingga menabrak kendaraan berada di depan. Akibat insiden ini, 9 orang menjadi korban, 4 diantaranya tewas. Saat ini, korban luka telah dirawat di Rumah Sakit Haji Adam Malik Medan. Menurut pihak rumah sakit, seluruh pasien tiba dalam kondisi sadar dan rata-rata mengalami luka di bagian dada, kepala, tangan, dan kaki. Hingga kini, polisi masih melakukan olah TKP dan memeriksa truk untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan maut yang mengguncang jalur wisata Medan Brastagi ini. Dari Medan, Sumatera Utara, Bobi Pakpahan, iNews melaporkan. Kecelakaan beruntun melibatkan 6 kendaraan terjadi di ruas tol Jor Cakung, Jakarta Timur. 1 orang tewas dalam kecelakaan. Berapa mobil? Kecelakaan beruntun berawal saat truk kontainer menabrak bagian belakang truk kontainer lainnya di depannya di ruas jalan tol Jor arah Tanjung Priok. Benturan keras mengakibatkan truk kontainer menabrak kendaraan lain di depannya. Sopir truk kontainer yang diduga menjadi pemicu kecelakaan tewas di lokasi. Sementara sejumlah pengemudi lain luka-luka. 6 kendaraan terlibat kecelakaan dievakuasi petugas PJR dan Jasa Marga. Dampak kecelakaan kemacetan panjang terjadi dari Bekasi menuju Tanjung Priok. Pemirsa, ratusan pengemudi ojek online geruduk kantor penagih utang di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kejadian dipicu ulah penagih utang menyita sepeda motor milik seorang pengemudi ojek online. Ada apa dengan Kopo? Dengan Kopo? Kopo macet Kopo. Ratusan pengemudi ojek online dan warga menggeruduk sebuah bangunan yang diduga sebagai kantor debt collector di wilayah Kopo Sayati, Kecamatan Margahatu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat malam. Aksi penggerudukan ini diduga akibat motor seorang pengemudi ojol ditarik debt collector atau penagih utang pada Jumat sore. Rekan korban tidak terima lantaran motor tersebut telah lunas. Hingga saat ini, sepeda motor tersebut belum diketahui keberadaannya dan belum dikembalikan kepada korban. Keributan berhenti setelah polisi datang ke lokasi. Itu diberhentiin, tapi secara paksa, dan dia minta dendanya itu nominalnya agak lumayan. Cuman posisi motor korban itu udah lunas semua, BPKB ada, STNK ada. Satreskrim Polresta Bandung telah mengamankan 8 orang dari 2 kabupaten tersebut dan saat ini masih dilakukan pemeriksaan oleh pihak penyidik. Adapun motif dari terjadinya keributan tersebut, kami mendapat menyimpulkan para pihak masih melakukan pemeriksaan oleh penyidik. Polisi juga mengamankan sejumlah pengemudi ojol dan penagih utang untuk dimintai keterangan. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Seorang pengendara motor menjadi korban pengeroyokan oleh sekelompok orang di Samarinda. Tragisnya aksi kekerasan terjadi di depan istri dan anak korban. Video amatir memperlihatkan seorang pria tak berdaya saat dikeroyok sejumlah orang di Jalan Anggur, Samarinda. Sementara istri dan anak korban hanya bisa menyaksikan peristiwa mengerikan ini.
Usai kejadian, korban melaporkan pengeroyokan ke Polsek Samarinda Ulu. Insiden ini bermula saat korban menegur pengemudi mobil dianggap mengganggu perjalanan. Teguran ini berujung cekcok hingga korban dikeroyok. Setelah dilakukan mediasi, para pelaku meminta maaf kepada korban dan bersedia menanggung seluruh biaya pengobatan. Ya pemirsa, kita beralih ke kasus KDRT. Rekaman CCTV mengungkap detik-detik kekerasan dialami ibu muda di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Usai video ini viral, korban melaporkan suaminya ke polisi. Rekaman CCTV memperlihatkan saat seorang ibu muda warga Pematang Siantar menjadi korban kekerasan oleh suaminya sendiri. Yang membuat miris, aksi ini terjadi saat bayi mereka berada jauh dari korban. Menurut pengakuan korban, kekerasan sudah berulang kali terjadi sejak awal pernikahan. Bahkan persoalan sepele sering berujung pemukulan dan penganiayaan. Tak sanggup lagi menahan kekerasan yang kerap dialaminya, korban memutuskan mengunggah rekaman CCTV ke media sosial. Usai unggahan viral, korban melaporkan kasus KDRT yang dialaminya ke Mapolres Pematang Siantar. Dan saya selama ini udah menahan selama 1 tahun lebih, selama pelakuan KDRT yang telah beliau lakukan pada saya. Paling sering dia melakukan kekerasan itu di bagian apa, Kakak? Leher saya sering dicekek sampai tenggorokan saya sakit, kepala saya juga sering dipukul, pernah diterantuk juga ke dinding. Usai dilaporkan, pelaku akhirnya menyerahkan diri. Korban yang sempat berharap suaminya jerah kini memilih melanjutkan proses hukum. Di Pematang Siantar, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, Ainus melaporkan. Jenazah AS korban pembunuhan oleh kekasihnya warga negara Singapura di Denpasar, Bali tiba di rumah duka di Tegal, Jawa Tengah. Kedatangan jenazah korban disambut isak tangis keluarga. Puluhan warga desa Mindaka, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah menyambut kedatangan jenazah AS korban pembunuhan oleh kekasihnya sendiri. Ibu korban nampak tak kuasa menahan tangis saat jenazah korban tiba di rumah duka Jumat siang. Kini jenazah korban telah dimakamkan di pemakaman umum setempat. Ayah tiri korban, Muklis, menuntut pelaku dihukum seberat-beratnya karena telah menghilangkan nyawa dengan keji. Pihak harapan keluarga dihukumnya seberat-beratnya lah, karena dia udah membawa nyawa seperti itu. Harus seberat-beratnya. Sebelumnya, Polresta Denpasar berhasil menangkap pria warga negara Singapura yang menjadi pelaku dalam kematian kekasihnya SA berusia 26 tahun. Pelaku nekat menghabisi nyawa korban lantaran tidak terima korban memutuskan hubungan asmaranya. Peristiwa bermula saat keduanya terlibat cekcok di sebuah kos di kawasan Pedungan Denpasar yang menjadi lokasi pembunuhan. Pelaku pun menganiaya korban hingga meninggal dunia, kemudian jasadnya ditutupi boneka. Korban dan pelaku adalah pacaran statusnya, kemudian pada saat pelaku tidak terima diajak putus oleh korban, kemudian setelah itulah korban dicekek oleh pelaku hingga diperkirakan meninggal dunia. Polisi menyita sejumlah barang bukti termasuk paspor pelaku yang telah berstatus overstay. Pelaku dijerat pasal penganiayaan berat dan pembunuhan dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Tim Liputan, iNews melaporkan. Ya, kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Jembatan penyeberangan orang di Kemayoran, Jakarta Pusat retak dan bergoyang saat dilewati. Kondisi ini memicu kekhawatiran warga dan pengendara. Kerusakan pada JPU Kemayoran ini sebelumnya ramai diperbincangkan warga di media sosial. Setelah ditelusuri terdapat sedikitnya 7 titik retakan pada lantai JPO.
Meski masih dapat digunakan, kondisi ini membuat pejalan kaki mengaku was-was saat melintasi JPO. Mereka berharap pemerintah segera memeriksa dan memperbaiki jembatan demi keselamatan warga. Ex-Jampitsus Febri Adriansyah tidak mengakui kepemilikan jutaan dolar dan 74 kg emas. Meski barang bukti bernilai fantastis disita dari rumah miliknya di Sentul. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini, tetaplah di Sindo Malam. Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Sindo Malam bersama saya Raditya Ayu. Pemirsa, kebakaran hebat melanda pabrik pengolahan biji plastik di Tangerang, Banten. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir hingga miliaran rupiah. Kebakaran menghanguskan pabrik pengolahan biji plastik di kawasan Mekarsari, Tangerang. Besarnya kobaran api dipicu banyaknya material mudah terbakar, seperti biji plastik dan bahan kimia. Tidak hanya menghanguskan bangunan produksi, ruang perkantoran seperti mes karyawan, stok bahan baku untuk produksi ember, sejumlah mesin produksi dan kendaraan pekerja juga ikut terbakar. Kebakaran meludeskan permukiman warga di Cengkareng, Jakarta Barat. Diduga sumber api akibat korsleting listrik. Izin Komandan, lokasi padat. Kepulan asap disertai kobaran api menghanguskan permukiman penduduk di Jalan Gang Al-Amin, Cengkareng. Kobaran api nampak dari bagian atas bangunan dan menjalar ke bagian bawah. 1 rumah dan 6 kontrakan ludes terbakar api. Akibat kebakaran, 7 kepala keluarga dengan 17 jiwa kehilangan tempat tinggal. Biasa semua, dokumen gak ada yang bisa di... Ketua DPRD Riau Kadarismanto bersama Ketua Fraksi DPRD Riau menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Riau. Permohonan maaf ini terkait dengan insiden bentrok 2 pendukung anggota DPRD Riau pada Kamis kemarin. Ketua DPRD Riau Kadarismanto bersama Ketua Fraksi DPRD Riau menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Riau. Permohonan maaf ini terkait atas insiden bentrok 2 pendukung anggota DPRD Riau pada Kamis sore di kantor DPRD Riau. Kericuhan terjadi saat rapat membahas anggaran. Kericuhan diduga terjadi antara 2 anggota dewan, yakni Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ihwan, dengan Ketua Komisi 5 DPRD Riau, Indra Gunawan. Peristiwa yang sangat memalukan itu sempat viral di media sosial dan mendapat kecaman dari warganet. Permohonan maaf secara resmi disampaikan langsung oleh Ketua DPRD Riau Kadarismanto bersama Ketua Fraksi serta Ketua Badan Kehormatan DPRD Riau I Mustiar di ruangan rapat DPRD Provinsi Riau Jumat siang terkait insiden yang memalukan itu. Kadarismanto menegaskan bahwa insiden bentrok 2 pendukung anggota DPRD Riau itu tidak berkaitan dengan substansi rapat resmi. Atas nama lembaga, atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Riau, kami mengucapkan permohonan maaf yang setinggi-tingginya. Kejadian kemarin itu sesungguhnya memang terjadi pada saat pembahasan Badan Anggaran DPRD dan TAPD Provinsi Riau. Tetapi substansinya bukanlah pada pembahasan badan anggaran itu. Kenapa? Penyelesaian dugaan pelanggaran etik diserahkan sepenuhnya kepada Badan Kehormatan DPRD Riau. Badan Kehormatan memiliki wewenang untuk memeriksa, menilai, dan merekomendasikan sanksi sesuai dengan tata tertib anggota DPRD Riau dan peraturan perundang-undangan. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yusrizal, iNews melaporkan. Viral di media sosial, pejabat Camat Madiun Muksin Harjoko terekam bermain game di ponsel saat sidang paripurna DPRD Madiun.
Setelah ramai jadi perbincangan, warganet pejabat ini meminta maaf. Viral di media sosial, seorang pejabat tengah asyik bermain game di telepon genggamnya di tengah rapat paripurna DPRD Kabupaten Madiun. Atas diterimanya predikat opini wajar tanpa pengacuan atau WTP yang ke-13 kalinya. Atas diterimanya. Video berdurasi sekitar 18 detik itu pertama kali diunggah pada 15 Juli dan langsung mendapat beragam tanggapan dari para warganet. Awalnya, Sekretaris DPRD Kabupaten Madiun membantah dengan menyebut bahwa sosok pejabat yang viral tersebut bukanlah anggota DPRD. Dari pihak DPRD memastikan itu bukan anggota. Yang jelas bukan anggota Dewan. Iya, yang jelas bukan anggota Dewan. Tapi kalau memang ruangan itu tempat yang viral. Iya, ruang rapat paripurna. Memang ruang rapat paripurna. Ruang rapat paripurna. Iya, cuma acaranya paripurna waktu apa, tanggal berapa kita juga belum tahu pasti. Namun setelah ramai menjadi perbincangan luas, Camat Madiun Muksin Harjoko akhirnya memberikan klarifikasi. Ia mengakui bahwa sosok dalam video tersebut adalah dirinya dan menyampaikan permintaan maaf. Saat itu, Muksin tengah menghadiri sidang paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi yang digelar di ruang paripurna DPRD Kabupaten Madiun pada akhir bulan Juni lalu. Ia pun berdalih permainan game dilakukan untuk melepas penat sebelum rapat resmi dimulai. Betul, saya pada waktu paripurna sebagai Camat Madiun dan juga menanggapi pemberitaan medsos persoalan publik yang beredar di video kemarin itu. Memang kami mengikuti sidang paripurna. Kami menyadari bahwa tindakan itu menimbulkan persepsi yang negatif, padahal pada waktu itu hanya masih pra acara kegiatan paripurna. Jadi sebelum paripurna itu kegiatannya, dan itu pun kami main game online, tidak judi online, tapi hanya game online biasa. Ia pun berjanji tidak akan mengulangi perbuatan serupa, terutama saat menghadiri kegiatan resmi, serta berkomitmen menjaga etika dan profesionalisme sebagai aparatur sipil negara. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan. Sejumlah barang bukti bernilai fantastis ditemukan di rumah ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Dan hingga kini siapa pemiliknya belum juga terkuak. Febri sebelumnya sempat membenarkan rumah disentuh miliknya, namun tidak dengan barang bukti yang disita. $74 kg emas, uang miliaran rupiah, dan falas telah disita oleh penyidik. Namun siapa pemiliknya? Sejumlah barang bukti yang jumlahnya fantastis ini ditemukan di rumah ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Tapi hingga kini siapa pemiliknya belum juga terkuak. Pertanyaan itu hingga kini juga masih menjadi teka-teki. Kejaksaan Agung mengaku belum dapat memastikan kepemilikan emas batangan dan uang yang disita karena masih memeriksa barang bukti dan dokumen yang diserahkan Polri. Di sisi lain, beberapa waktu yang lalu, Febri Adriansyah sempat menyatakan bahwa rumah di Sentul memang miliknya. Namun ia membantah jika emas dan uang tersebut adalah miliknya. Febri juga mengaku siap mempertanggungjawabkan asal-usul seluruh harta yang ditemukan. Penyidikan pun kini terus bergulir, dimulai dari Polda Metro Jaya dan Kortas Tipikor Polri, dan kini beralih ke Kejaksaan Agung. Tim Liputan iNews melaporkan. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menjelaskan bahwa seluruh barang bukti dinyatakan asli, termasuk dolar Amerika dan dolar Singapura serta emas seberat 74 kg. Penyerahan perkara lanjutan baik berupa rangkaian dari tanggal 11 berita acara administrasi penyidikan, hari ini barang bukti dan tersangka. Ini merupakan wujud secara sinergitas Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia tetap mengedepankan etika kelembagaan dan nurani di dalam proses penyidikan. Kami laporkan kepada teman-teman sekalian bahwa pelaksanaan uji barang bukti berupa uang rupiah sebanyak 71.082 lembar dengan nilai nominal
59.506.200 dinyatakan asli berdasarkan hasil pemeriksaan Bank Indonesia melalui surat nomor 28/8 DPU tanggal 14 Juli 2026. Barang bukti berupa 74 batang emas lantakan dengan total berat 74 kilo 01414,59 gram atau sekitar 74,01 kilogram dinyatakan memiliki kadar 23 karat berdasarkan hasil pemeriksaan PT Pegadaian melalui surat nomor 271/00016.00/2026 tanggal 14 Juli 2026. Selanjutnya terkait tentang barang bukti uang dolar Amerika Serikat dengan nilai nominal 6.370.921. Ya, sementara itu pengacara Hotman Paris dampingi pemeriksaan Febri Adriansyah sebagai tersangka di Kejaksaan Agung. Pengacara Hotman Paris Hutapea telah ditunjuk sebagai kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Febri Adriansyah. Hotman pun mendampingi Febri menjalani pemeriksaan di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Hotman mengatakan Febri diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Sebelumnya Hotman mengungkapkan ditunjuk sebagai kuasa hukum Febri. Surat kuasa diserahkan kepadanya pada Jumat pagi. Tim Liputan Anyus melaporkan. Setelah diperiksa sekitar 11 jam dengan 18 pertanyaan, tersangka korupsi dan pencucian uang, Febri Adriansyah tidak langsung ditahan. Menurut kuasa hukumnya Hotman Paris, Febri baru diperiksa kasus korupsi di PT Asabri. Setelah resmi menjadi pengacara Febri Adriansyah, Hotman Paris Hutapea langsung dampingi ex-Jampitsus itu jalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung. Ya baru mau ketemu, dia nanti dibahas nanti. Hotman menyebut Febri diperiksa sebagai tersangka untuk dugaan kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang di PT Asabri. Menurut Hotman, setelah menjawab 18 pertanyaan dari penyidik Kejagung, Febri tidak ditahan. Hari ini sudah di BAP, tadi dari jam berapa tadi? Jam 10. 9. Dari jam 9 sampai baru selesai, ada 18 pertanyaan. 18 pertanyaannya sudah dijawab dengan baik dan kesimpulannya tidak ada penahanan. Diperiksa sebagai tersangka. Hari ini hanya sebatas kepada kasus PT Asabri. Febri Adriansyah dan rekannya Don Rito ditetapkan sebagai tersangka untuk 3 kasus korupsi sekaligus, yakni korupsi di PT Asabri, PT Krakatau Steel, dan kasus korupsi pengadaan batubara di PT PLN. Berbeda dengan Febri yang masih melenggang bebas, karibnya Don Rito kini sudah mendekam di penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya Kejaksaan Agung sempat meralat pernyataannya tentang status hukum mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Dalam pernyataan terbarunya, Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna mengatakan status hukum Febri masih tetap tersangka terkait dengan kasus dugaan korupsi batubara, Asabri, dan Krakatau Steel. Kejaksaan Agung menerbitkan 3 surat perintah penyidikan atau sprindik setelah penyerahan perkara dari Kortas Tipit Korpori terkait kasus dugaan korupsi batubara, Asabri, dan Krakatau Steel yang melibatkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna menjelaskan sprindik tersebut menegaskan status Febri tetap tersangka. Hal itu didasari penetapan tersangka yang dilakukan sebelumnya oleh penyidik Kortas Tipit Korpori. Saat ini, Kejaksaan Agung telah menerbitkan sprindik sebanyak 3 sprindik. Ada 3, yaitu terkait sprindik nomor 43, dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU untuk PT Krakatau.
Yang kedua, Sprindik nomor 44, dugaan tindak pidana korupsi untuk perkara PLTU PLN yang bailout. Ketiga, Sprindik 45 terkait dengan Asabri, sebagaimana laporan saya yang kita terima dari penyidik Polri. Jadi sudah dibentuk, dan semenjak diterbitkan Sprindik, maka segala kegiatan dan tindakan-tindakan yang bersifat pro justisia sudah beralih kepada penyidik kejaksaan. Dalam proses penyidikan ini, Anang memastikan kolaborasi antar lembaga termasuk supervisi dari KPK dan pengawalan dari legislatif. Kejagung juga telah membentuk tim khusus beranggotakan 9 orang menangani perkara tersebut. Sebagian besar dari 9 orang tersebut pernah bertugas di KPK. Tim Liputan Anyus melaporkan. Kejaksaan Agung telah membentuk tim penyidik khusus untuk mengusut perkara yang menyeret Febri Adriansyah. Tim penyidik khusus bentukan Kejagung diisi 9 jaksa senior yang mayoritas merupakan alumni KPK. Kejaksaan Agung telah membentuk tim penyidik khusus yang diisi 9 jaksa senior yang mayoritas merupakan alumni KPK untuk mengusut perkara yang menyeret ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Pembentukan tim 9 ini ada dalam sprindik baru yang sifatnya khusus yang telah dikeluarkan Kejaksaan Agung. Deretan jaksa yang tergabung dalam tim 9 sengaja dipilih berdasarkan pengalaman dalam menangani kasus korupsi. Dalam sprindik baru, kami terbitkan makanya sprindik yang sifatnya khusus, kita bentuk tim khusus. Ini terdiri dari 9 orang. Yang jelas sebagian besar penyidik-penyidik ini yang berasal mantan alumni KPK. Jaksa-jaksa yang pernah bertugas di KPK. KPK menyambut baik pembentukan tim khusus untuk menangani perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. KPK meyakini para alumni itu memiliki track record yang baik selama bertugas di KPK, hingga mereka pasti mampu menuntaskan perkara tersebut. Melihat ini progres yang positif karena Kejagung kemudian dengan segera membentuk tim khusus ya, yang kemudian beranggotakan diantaranya adalah mantan-mantan dari insan KPK ya, khususnya di Jaksa Penuntut Umum. Artinya kami melihat memang kompetensi, pengalaman ketika mereka bertugas di KPK dibutuhkan untuk bisa membantu dalam proses penyidikan perkara tersebut. Usai dilimpahkan dari kepolisian, Kejagung telah mengeluarkan 3 sprindik baru dalam mengusut kasus Febri. Kejagung menegaskan tim 9 ini nantinya yang akan bertugas mengusut lebih jauh perkara korupsi yang melibatkan mantan Jampitsus tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Tim penyidik gabungan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri dan Polda Metro Jaya menyerahkan tersangka 3 kasus korupsi Don Rito ke Kejaksaan Agung Jumat siang. Selain itu, barang bukti uang dan emas juga ikut diserahkan ke Kejaksaan. Tersangka 3 kasus korupsi Don Rito keluar dari ruang tahanan Polda Metro Jaya untuk diserahkan ke Kejaksaan Agung Jumat siang. Don Rito yang mengenakan rompi tahanan hanya menunduk saat dikawal petugas menuju mobil tahanan. Tidak hanya tersangka Don Rito, barang bukti uang dan emas yang dimasukkan ke dalam sejumlah koper juga turut dibawa untuk diserahkan ke Kejaksaan Agung. Kemudian kendaraan yang membawa tersangka Don Rito beserta barang bukti dikawal ketat menuju gedung Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Setelah iring-iringan kendaraan tiba di gedung Kejaksaan Agung, tersangka Don Rito langsung dibawa masuk petugas tanpa menghiraukan pertanyaan awak media yang ada di lokasi. Selain itu, koper-koper yang berisi barang bukti uang dan emas juga dibawa masuk. Total ada sekitar 10 koper dan 1 berangkas yang diserahkan ke Kejaksaan Agung.
Kasus yang menjerat Don Rito berkaitan dengan dugaan korupsi dan TPPU di sejumlah perkara besar, termasuk sektor batubara, PT Asabri, dan PT Krakatau Steel. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya, kuasa hukum Don Rito Handika Honggowongso mengaku kasus yang menjerat kliennya ini sebagai gajah melawan gajah. Namun Don Rito hanyalah pihak yang diinjak karena terjadi perkelahian besar. Si Pak Idon itu ibaratnya gini, ini gajah sama gajah berkelahi nih, ya. Pak Idon itu sebagai pihak pelandu yang digencet habis ketika terjadi perkelahian. Gambarannya begitu. Jadi posisi Pak Idon sebagai pihak yang diinjek karena terjadi perkelahian antar dua lembaga negara yang punya power dan punya kemampuan di dalam memproses semua persoalan hukum di Republik ini. Lalu aset yang disita Pak, yang di decline dan di coin money, terus di rumahnya Pak Don itu uang siapa Pak? Begini, kami coba konstruksikan apakah uang yang ditemukan di kafe The Glen, kemudian di rumah dan di tempat money changer itu apakah ada relevansi dengan perkara yang disangkakan. Pertama terkait dengan penanganan perkara Asabri, klaster Pak Tangiang. Terkait perkara itu Pak Idon pasif, dia tidak kenal Pak Tangiang. Perbedaan perlakuan hukum terhadap dua tersangka kasus Asabri limpahan Polri menuai sorotan publik. Don Rito tersangka dari pihak swasta resmi ditahan dengan rompi merah muda Kejagung. Sementara tersangka lainnya, mantan Jampitsus Febri Adriansyah tidak ditahan usai diperiksa 11 jam penyidik Kejagung. Kejaksaan Agung resmi melanjutkan penanganan 3 kasus korupsi yang dilimpahkan oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri. Kelanjutan perkara ini ditandai dengan penyerahan berkas, barang bukti, serta para tersangka pada Jumat 17 Juli 2026. Kendati sama-sama menyandang status tersangka dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam perkara PT Asabri, 2 orang yang diserahkan memiliki status penahanan berbeda. Don Rito, tersangka dari pihak swasta yang sebelumnya mendekam di sel penyidik Polri, kini resmi melanjutkan masa penahanannya di bawah kewenangan Kejagung. Saat pelimpahan barang bukti dan tersangka, Don Rito memang telah berstatus sebagai tahanan atas penetapan Kortas Tipikor Polri. Namun usai diserahkan dan menjalani pemeriksaan di Gedung Bundar Kejagung, penampilan Don Rito berubah. Don Rito yang sebelumnya mengenakan rompi oranye Polda Metro Jaya kini resmi menjadi tahanan Kejagung dengan balutan rompi merah muda. Kuasa hukum Don Rito, Handika Honggowongso, mengaku sangat kecewa atas penahanan kliennya terkait sangkaan korupsi PT Asabri Klaster Tankian. Handika mengklaim Don Rito tidak pernah terlibat maupun mengetahui perkara Tankian yang sempat ditangani Kejagung. Handika bahkan menyebut kliennya merupakan korban dari perseteruan antara 2 lembaga penegak hukum. Proses serah terima kami ikuti dengan seksama. Alhamdulillah berjalan lancar. Namun yang membuat kami shock, klien kami, Pak Idon, langsung ditahan di rutan C7 Kejaksaan Agung RI atas dasar sangkaan yang sama dengan apa yang disangkakan oleh pihak Polda Metro Jaya, yaitu terkait perkara Samintan. Itu poinnya. Klien kami tidak ada hubungan dengan namanya Ferry Boboho. Ya. Bahwa keterangan dia yang menyatakan menyerahkan 5 juta dolar Singapura kepada saksi Norman itu fakta yang fiktif. Dibantah sama Norman dalam BAP waktu diperiksa di Kortas. Kedua, semua saksi money changer juga sudah diambil keterangan. Semua menyatakan tidak ada penerimaan 5 juta US dollar. Kondisi sebaliknya terjadi pada mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah. Bersamaan dengan penyerahan barang bukti, Febri turut diperiksa sebagai tersangka. Kuasa hukum Febri, Hotman Paris Hutapea, mengungkapkan kliennya dicecar 18 pertanyaan oleh penyidik.
Berbeda dengan Don Rito, Febri tidak ditahan usai pemeriksaan. Hari ini sudah di BAP, tadi dari jam berapa tadi? Jam 10. 9. Dari jam 9 sampai baru selesai, ada 18 pertanyaan. 18 pertanyaannya sudah dijawab dengan baik dan kesimpulannya tidak ada penahanan. Diperiksa sebagai tersangka. Hari ini hanya sebatas kepada kasus PT Asabri. Korps Adiaksa memutuskan tidak menahan Febri bahkan setelah yang bersangkutan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka selama 11 jam. Perbedaan perlakuan hukum terhadap kedua tersangka ini pun menuai sorotan publik. Tim Liputan Anyus melaporkan. Pemirsa, militer Amerika mengklaim telah menghancurkan sebuah menara pengawas di pesisir Teluk Oman yang disebut menjadi bagian dari jaringan pengawasan maritim Korps Garda Revolusi Islam Iran. Rekaman yang dirilis Senkom memperlihatkan sebuah serangan menghantam fasilitas menara pengawas di Pelabuhan Syahid Kalantari Chabahar di pesisir Teluk Oman. Serangan tersebut memicu kepulan asap tebal yang membumbung ke udara. Senkom mengklaim menara ini merupakan bagian dari jaringan pengawasan maritim milik Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC. Menurut pihak Amerika, fasilitas tersebut digunakan untuk memantau pergerakan kapal-kapal komersial yang melintasi Selat Hormuz. Otoritas Iran belum memberikan tanggapan resmi atas klaim serangan tersebut. Amerika Serikat juga melancarkan serangan terbaru ke Iran dan menghantam sejumlah infrastruktur, termasuk 2 jembatan dan stasiun kereta api. Sebuah jembatan di Bandar Abbas, Iran, porak-poranda digempur Amerika Serikat. Dampak serangan juga membuat sejumlah mobil hancur dan warga terluka. Komando Pusat Amerika Serikat Senkom mengumumkan mereka meluncurkan gelombang serangan terbaru ke Iran untuk melemahkan kemampuan militer Iran. Ya, sebagai balasan pasukan Garda Revolusi Islam Iran melakukan serangan ke pangkalan Amerika Serikat di Kuwait. Dampak serangan mengakibatkan pangkalan Amerika Serikat terbakar hebat. Pasukan Garda Revolusi Islam Iran melakukan serangan balasan ke pangkalan Amerika Serikat di Kuwait. Puluhan drone dikerahkan pada serangan ini. Dampak pada serangan drone milik pasukan IRGC, pangkalan Amerika Serikat di Kuwait terbakar hebat. Sebelumnya, militer Amerika Serikat kembali melancarkan serangan terhadap Iran Kamis malam. Hal ini memperpanjang rangkaian serangan Washington terhadap Iran telah berlangsung selama 6 malam berturut-turut. Pasukan Israel kembali menyerang warga Palestina di tepi barat. Kali ini mereka menargetkan kota Sinjil hingga kota ini terisolasi. Para pemukim ilegal Israel menyerang warga Palestina di pinggiran kota Sinjil tepi barat. Selain menyerang, Israel juga membakar rumah-rumah warga di kota yang Israel duduki. Bentrokan terjadi saat warga Palestina berusaha melindungi diri dan harta benda mereka. Israel telah menargetkan kota Sinjil dengan serangan berulang dan penutupan akses jalan sehingga kota tersebut terisolasi. Ya pemirsa, informasi tadi mengakhiri Sindo Malam kita hari ini. Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru di kanal YouTube Sindo News dan atau melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional dan berita internasional di sindonews.com. Mari berbagi untuk masyarakat yang terdampak bencana di tanah air melalui MNC Peduli dengan berdonasi pada rekening di bawah ini atau scan QR dengan aplikasi uang digital Anda. Dan akhir kata saya Raditya Ayu beserta kerabat kerja pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.